Ibadah kebaktian minggu kelima setelah Trinitatis di HKBP Serpong, Minggu 12 Juli 2020 akan kita mulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1, 3, dan 6, Siang Malam Musim Tahun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2, Terpujilah Allah.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan akan beroleh pendidikan dan kerendahan hati. Waspadalah ketika kita sudah sukses, sudah kaya, sudah jadi pejabat, dan sudah berkelimpahan. Berluadah dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan melupakan orang tuamu, jangan melupakan saudaramu, apalagi jangan melupakan Tuhanmu. Bila kamu miskin, pakailah kemiskinanmu sebagai kesempatan membuktikan kemurnian imanmu. Bila kamu kaya, tetaplah setia dalam kebenaran firman Tuhan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Pertahankanlah kerendahan hati, dan jangan tinggalkan Tuhan hanya karena mengejar harta, kehormatan dan jabatan, karena ini semua itu akan berlalu. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah namanya, maka bejana kehidupanmu akan meluap seperti buah anggur, dan lumbung-lumbungmu akan diisi dengan penuh. Maka dengarkanlah hukum Tuhan yang pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 10 ayat 2 dan 3 dari Kungkungan Malam Gelap.
pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hampir 5 bulan lamanya kita beribadah di rumah masing-masing. Setiap keluarga merindukan ibadah bersama di gereja. Tetapi karena wabah virus corona atau COVID-19 belum juga berlalu, maka kita tidak dapat berkumpul seperti biasa. Merebahnya wabah virus corona COVID-19 telah menghadirkan kecemasan dan ketakutan. Setiap hari jumlah pasien corona semakin meningkat. Semua orang berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini merupakan hukuman Allah bagi kita, sebab siapa saja bisa terpapar. Beberapa pasien corona adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Marilah kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon kekuatan dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan mengakibatkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan supaya kami tidak ketakutan. Ajarlah kami sesuai kebenaran firman-Mu, sehingga kami memperoleh pengetahuan yang benar untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah sumber hikmat yang sejati, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampunilah dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami sangat khawatir dan gelisah dan susah pada masa pandemi COVID ini. Teguhkanlah hati kami supaya hati kami percaya dan tidak goyah, sebab Engkau sungguh berkuasa. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh karena sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Epistel untuk kita minggu ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 166 ayat 2 dan 4. Hai jiwa yang penuh sesal. Meski berat tanggunganmu,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seimam di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta jemaat Minggu 12 Juli 2020. 1. Nama minggu kita adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah cintailah pendidikan. 2. Ibadah minggu online. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing yang dimulai pada pukul 8 WIB, dan ibadah anak sekolah minggu digabung menjadi satu yang dimulai pukul 9.30 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan baik sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. 3. Anak lahir. Pada hari Selasa 7 Juli 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Agus Pinondang Halomuan Panjaitan, Ibu Wulan Ervina Simanjuntak, alamat Perum Bukit Serpong Mas, Wik Ebenezer. Kiranya Tuhan memberkati anak yang lahir dan orang tuanya. 4. Berita duka cita. Pada hari Senin 29 Juni 2020 telah meninggal dunia Ibu Santi Boru Hutagau, tutup usia 67 tahun, istri dari Bapak Sirus Yagian, tinggal di Jalan Danau Duma, Blok B2 Virginia Lagon, BSD Serpong, masuk Wiksion. Dimakamkan di California, Amerika Serikat pada hari Rabu 8 Juli 2020, Selasa waktu California. Marilah kita doakan keluarga yang ditinggalkan dihiburkan oleh Tuhan. 5. Kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK secara online. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, Majelis menghimbau agar kegiatan-kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK dapat dilakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Bagi yang akan melaksanakan kegiatan kategorial dan pertanyaan WIK dapat berkoordinasi dengan sekretariat untuk acara pelayanan. A. Jadwal pertanyaan WIK. 1. Kamis 16 Juli 2020 WIK Yerusalem. Liturgis Inang Sintua Ani Anna Sinaga. Pelayan firman Amang Pendeta Hotma Pasaribu. 2. Kamis 16 Juli 2020 WIK Sion. Liturgis Amang Sintua Tuko Huta Barat. Pelayan firman Amang Pendeta Rohara Panjaitan. B. Jadwal sermon kategorial. 1. Jumat 17 Juli 2020 pukul 20 WIB
pelayanan Serbon Guru Sekolah Minggu, penyaji Amang Pendeta Rohara Panjaitan. 2. Minggu 17 Juli 2020 pukul 15.30 WIB, pelajar Sidi, penyaji Amang Pendeta Rohara Panjaitan. 6. Pelantikan fungsionaris HKBP Serpong periode 2020-2024. Pada hari Minggu ini, 12 Juli 2020, dilaksanakan pelantikan Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Huria, utusan rapat resort, serta dewan-dewan Koinonia, Diakonia, Marturia periode 2020-2024 dan pengurus seksi Koinonia, Diakonia, Marturia HKBP Serpong periode 2020-2022. Link YouTube akan diinformasikan berikutnya. Nama-nama dalam susunan fungsionaris dapat dibaca di warta tertulis yang dikirim melalui WA Group WIC masing-masing. 7. Mengikuti aturan protokol pandemi COVID-19. Pada masa situasi pandemi coronavirus yang disebut COVID-19, gereja tetap selalu menghimbau agar seluruh parhalado dan anggota jemaat mengikuti arahan pemerintah dan pemimpin gereja untuk mengikuti protokol guna memutus penyebaran coronavirus 19 dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan. 8. Persembahan dan ucapan syukur. Dalam masa situasi sekarang ini, kita tetap bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan. Dan marilah kita respon dengan menyerahkan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening Huria nomor 2-174-435151 BII Maybank Cabang Alam Sutra Serpong atas nama Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Not, setiap transfer mohon ditambahkan keterangan pos penempatan seperti persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan lainnya. 9. Fasilitas kiris. Untuk mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan maupun donasi, HKBP Serpong melalui para tahun dan bendahara telah bekerja sama dengan Maybank untuk mengaplikasi kiris dalam transfer persembahan yang ada di HKBP Serpong. Kiris mampu membuat jemaat lebih mudah memberikan persembahan, donasi, sumbangan non-tunai, digital untuk gereja HKBP Serpong karena terintegrasi dengan semua aplikasi penyedia jasa pembayaran, Link Aja, OVO, GoPay, Dana, dan Kier bank lainnya. Demikianlah warta minggu kita. Warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada WA Group yang dibagikan di week masing-masing. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami semua, khususnya jemaat HKBP Serpong, sehingga saat ini masih sehat selalu dan dapat mengikuti ibadah minggu kelima setelah Trinitatis di tempat kami masing-masing. Pada ibadah minggu ini kami telah menyanyikan kidung jemaat dan telah mendengar warta gereja kami untuk 1 minggu ke depan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau memanjatkan doa-doa syafaat kami. Berikanlah kami semuanya jemaat-Mu kesehatan yang prima, sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan masing-masing, khususnya menghadapi kehidupan baru pasca wabah virus pandemi Corona COVID-19. Berkatilah gereja-Mu ini agar kiranya program-program gereja dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Kami juga mengucapkan syukur atas kelahiran seorang putra kepada keluarga
Bapak Agus Pinondang Halomuan Panjaitan, Ibu Ulan Ervina Simanjuntak, di mana ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kami juga turut berduka cita atas meninggalnya anggota jemaatmu dari Wixion, yaitu Ibu Santi Hutagaul di California, Amerika Serikat. Berilah kesabaran, keikhlasan kepada Bapak Sirus Syagian dan juga anak-anak serta keluarga besar untuk melepas ibunda tercinta menghadap Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaatmu yang sakit, tertera maupun tidak tertera dalam warta, yang di rumah sakit maupun di rumah. Berkatilah rumah sakit, dokter, para medis, obat, dan orang-orang yang merawat, serta cukupkanlah biaya untuk itu. Berilah mereka kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, sehingga mereka dapat sembuh dan melakukan aktivitas sehari-hari, dan dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami juga kepada bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah terkecil, stabilitas yang baik dan kondusif, agar dapat menghadapi kehidupan baru pasca pandemi COVID-19 ini dengan penuh sukacita dan kesabaran. Berikan juga kepada kami kesabaran, ketabahan dalam menghadapi perekonomian yang belum stabil, dan juga kehilangan pekerjaan ataupun mata pencarian akibat pandemi COVID-19. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Amang Pendeta Rohara Panjaitan. Pakailah hamba-Mu ini agar kami semua yang mendengar firman-Mu dapat mengerti kehendak serta keinginan Tuhan bagi diri kami masing-masing. Dengan demikian kami menjadi bertobat dan masuk dalam kerajaan-Mu. Karena itu Tuhan, dengarkan, terima, sempurnakan dan kuduskanlah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, acara kita teruskan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami sekalian. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
firman Tuhan pada minggu ini, yaitu minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis dalam Lukas 6, dimulai dari ayat 39 sampai dengan ayat 42. Lukas 6, dimulai dari ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Pekerjaan yang paling mudah di dunia ini adalah mencela. Kalau orang Batak mengatakan, ulau na mura di pertibion ima mangarehe. Memang ini sudah menjadi penyakit sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Karena banyak orang cenderung menilai kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, menyalahkan orang lain, tetapi lupa melihat diri sendiri. Seperti orang menunjuk dengan tangan telunjuk. Satu telunjuk menunjuk orang lain, dan 5 jari lagi mengarah kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus melihat bahwa masalah ini juga terjadi dalam lingkungan orang-orang Yahudi pada masa itu. Yesus melihat perilaku orang-orang Yahudi, terutama tokoh-tokoh agama, yang menempatkan dirinya sebagai orang yang paling suci, orang yang paling benar. Mereka sering menghakimi orang lain. Misalnya, jika ada orang cacat, mereka mengatakan ini adalah akibat dari dosa neneknya, kakeknya, atau ini akibat dari dosa bapaknya. Misalnya ketika seseorang sakit penyakit, mereka menghubungkannya dengan dosa. Jadi perilaku orang-orang Yahudi, terutama tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu, selalu menghubungkan orang lain dengan dosa. Padahal mereka lupa bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perumpamaan yang ditampilkan Yesus dalam kitab Lukas. Di Lukas 6 ayat 39. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Siapakah yang dimaksud dengan orang buta?
Orang buta yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kaum Farisi dan Sadusi atau tokoh-tokoh agama Yahudi yang buta imannya. Mereka yang buta rohaninya. Bagaimana mungkin orang buta ini menuntun orang lain untuk datang kepada Tuhan? Karena keduanya akan jatuh ke lubang yang sama. Maka oleh karena itu Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, juga kepada kita saat ini, hendaklah mata rohani kita melihat dengan jelas. Hendaklah hidup kita diterangi firman Tuhan. Hendaklah kita berusaha melakukan yang baik sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi sulu dan terang, sehingga kita bisa membawa orang lain kepada terang yang sesungguhnya, kepada hidup yang sebenarnya. Yang saya kasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, topik minggu kita pada hari ini, cintailah pendidikan. Cintailah didikan. Dalam arti, sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita supaya hidup benar di mata Tuhan. Hidup jujur di mata Tuhan. Hidup dengan berperilaku yang baik. Tidak munafik. Karena kalau kita salah mendidik, maka anak-anak kita tidak jauh daripada kita. Makanya dikatakan dalam ayat 40, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Apabila seorang guru itu benar mengajarkan, maka murid-muridnya akan menjadi orang-orang yang baik. Apabila orang tua sebagai guru yang pertama dan terutama hidup benar di mata Tuhan, maka anggota keluarga termasuk anak-anak akan lebih baik dan akan sama dengan orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada perilaku sosial manusia dari dulu sampai sekarang, yaitu tentang kemunafikan. Yesus sangat membenci orang yang munafik. Kemunafikan itu jarang kita jumpai di tempat-tempat yang identik dengan kejahatan. Baik di penjara maupun di jalanan, tempat berkumpul para preman misalnya. Tapi kadang-kadang kemunafikan itu sering kita temukan di tempat-tempat yang terhormat, seperti gedung-gedung, tempat orang terhormat, atau mungkin bisa saja di tempat ibadah. Karena ada saja orang berperilaku seperti orang baik, berperilaku seperti orang yang sudah tahu segalanya, tetapi sesungguhnya mereka jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Banyak orang berkata-kata tentang kebenaran, tapi hatinya tidak hidup di dalam kebenaran. Atau mungkin memuji Tuhan dengan mulut, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kehidupan kita ini benar-benar di hadapan Tuhan, atau mungkin hanya kepura-puraan? Karena banyak orang begitu pintar bersembunyi di balik jas mahalnya. Banyak orang begitu pintar bersembunyi di jubah kebanggaannya, menutupi keburukan hidupnya dengan kalimat santun dan perilaku yang terpuji. Padahal hatinya busuk dan hatinya penuh dengan tipu muslihat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, orang munafik selalu mencari perhatian, selalu mencari pujian, supaya selalu mencari kehormatan, agar lebih baik dilihat orang dan lebih beradab dilihat orang. Kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang munafik, tapi selalu bermain dengan kata-kata kesombongan dan tipu muslihat. Makanya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma, yaitu Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, karena kemunafikan adalah sebuah kejahatan. Kira-kira begitu. Jadi kasih itu harus benar-benar tulus. Hidup ini harus berusaha dengan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang munafik itu seringkali tampil dengan kesombongan. Orang munafik itu identik dengan kesombongannya. Kadang-kadang tidak menjaga tutur kata, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ada orang bijak mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kata-kata tidak melukai tubuh, tetapi kata-kata itu melukai hati. Makanya setiap orang harus berhati-hati di dalam berbicara, karena kata-kata itu jangan bernada kesombongan. Sepanjang sejarah dunia, orang yang rendah hati akan selalu dihargai manusia dan berharga di hadapan Tuhan. Jadi seringkali kita tidak nyaman menjalani kehidupan. Seringkali seseorang ditolak di tempat dia bekerja, atau seseorang mungkin ditolak di satu tempat. Karena apa? Karena dia datang dengan kesombongan, datang dengan kepura-puraan, datang dengan kemunafikan. Maka jika Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian nyaman menjalani kehidupan dan bisa diterima oleh semua orang, maka datanglah dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan, tetapi orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi terutama pemuka agama seringkali berkata-kata dengan tidak sewajarnya. Kadang-kadang mereka melukai hati umat, sehingga kita bisa merenungkan kata-kata ini, bahwa perkataan bisa saja jadi obat dan perkataan bisa saja jadi racun. Jadi kata-kata bisa membangun dan kata-kata itu bisa merubuhkan, bisa menghancurkan perasaan orang lain. Seringkali kata-kata sombong, kata-kata kasar itu keluar dari orang-orang munafik. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mari setiap orang introspeksi diri. Unang mura-mura manihai mangaleai dongam mangarehei alahita pe gudang duha urangata.
Jangan cepat-cepat mengkritik orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, cepat-cepat membuat keputusan tentang orang lain. Tapi mari lihat diri sendiri, itu maksudnya. Sulit bagi kita menyadarkan orang lain, mencabut balok, mencabut selumbar dari mata orang lain, sementara kita belum bisa memperbaiki diri sendiri atau menjauhkan balok dari mata kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita mengatakan, saudaraku, sinilah saya keluarkan balok, sini saya ajari, begini caranya, kamu harus begini. Bagaimana mungkin kita bisa mengarahkan orang sementara kita tidak berusaha lebih baik? Atau orang tua di rumah menuntut anak supaya begini, menuntut anak supaya begitu, tapi orang tua tidak menunjukkan keteladanan, itu mustahil. Atau pasangan suami istri, istri ingin disayangi, dihormati, tetapi tidak menghormati suaminya. Bagaimana mungkin mereka bisa bahagia? Atau seorang suami ingin dihormati, ingin didengar, tapi dia tidak mau mendengar istrinya. Itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dengan nada yang keras kepada para pendengar, terutama pada tokoh-tokoh Yahudi pada waktu itu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Renungkanlah, siapakah saya ini? Renungkanlah, apakah saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Renungkanlah, apakah sikap, tutur kataku, perbuatanku sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau sudah benar, mari berangkat untuk menasihati orang lain. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita bisa saja tinggal di tengah-tengah orang munafik. Tetapi ingat, kita bukan orang munafik. Bisa saja kita tinggal di tengah-tengah orang munafik, tapi ingat, kita ini bukan orang munafik. Tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang yang tulus mengasihi, orang yang tulus menuruti firman Tuhan, tulus membantu, tulus melayani, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh membantu orang, bukan berpura-pura. Jauhkan segala kemunafikan, apalagi kesombongan. Amsal 16 ayat 5. Raja Salomo mengatakan di Amsal 16 ayat 5, orang sombong akan mati dalam penghinaan, dan orang yang rendah hati akan mati dalam penghormatan. Karena setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak luput dari hukuman. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jauhilah kemunafikan, jauhi kesombongan dan tinggi hati. Marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan, tulus melakukan firman Tuhan, tulus melakukan pekerjaan, tulus melayani, dan tulus mengasihi sesama. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya diberkati Tuhan. Jadilah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus dan ikhlas, karena mereka akan mendapat upah yang besar turun-temurun kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi. Orang yang rendah hati, orang yang tulus akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu mengajak kami semuanya
untuk menjauhkan diri dari kemunafikan dan hidup berpura-pura. Dan biarlah kami hidup benar, berperilaku tulus, jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah berpura-pura. Kami akan menolong dengan hati yang tulus, membantu dengan hati yang tulus, melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kami tidak butuh penghormatan dari manusia, tapi kami ini butuh penghormatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami tinggi hati ketika kami dipuji dan disanjung, tapi biarlah kami selalu merendahkan diri walaupun kami memiliki kelebihan dari orang lain. Terima kasih Bapa. Biarlah semua jemaat menjadi orang-orang yang rendah hati dan tidak pernah mengenal kata sombong. Berkati semua jemaat-Mu dan perhalado. Berkati semua anak-anak kami Tuhan. Dan berkati kami Tuhan pada masa-masa sulit ini, pada masa pandemik ini. Dan kami memohon dengan sangat, biarlah masa COVID ini cepat berlalu, sehingga kami bisa normal kembali melakukan pekerjaan kami dan beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 383 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.